Pengguna media sosial TikTok, Bima Yudo jadi perbincangan hangat di jagat maya setelah unggahan videonya yang mengkritik Provinsi Lampung. Dalam akun TikTok Aubimax Reborn, Bima membuat konten presentasi soal faktor-faktor yang membuat Lampung dinilainya tak maju. Salah satunya infrastruktur jalan terbatas termasuk kondisi jalan rusak di Lampung. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya, gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung itu kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak, terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Dan hari ini tuh gue kerja, ngabarin kayak datang lah Bim, gak ada yang di bistro yang gantiin. Namun setelah mengunggah kritikan lewat media sosial sambil menangis, Bima Yudo mengaku keluarganya di Lampung mendapat ancaman agar Bima berhenti mengunggah kritik soal Lampung di akun media sosialnya. Dan hari ini tuh gue kerja, ngabarin kayak datang lah Bim, gak ada yang di bistro yang gantiin. Intinya gue disuruh berhenti mengkritik Lampung. Intinya ya, pada intinya gitu. Di sini yang mengalami ancaman serius bukan gue, yang ada orang tua gue. Bener kalian, orang tuamu gimana gitu? Bener. Soal jalanan rusak di Provinsi Lampung, sejumlah warga Lampung mengeluhkan hal yang sama. Warga meminta pemerintah daerah segera membenahi jalan yang merata di kabupaten maupun kota di Provinsi Lampung. Sih sekarang masih banyak yang rusak ya, terutama di tempat dekat daerah saya tuh ada di Jatimulyo, dekat Pasar Jatimulyo. Itu kita masuk ada Tugu kawasan wisata, tapi baru 100 meter jalannya udah rusak sekali. Semoga pemerintah segera memperbaiki jalan-jalan itulah, karena berbahaya jalan-jalan lubang itu kan, apalagi kalau malam. Kalau di luar Bandar Lampung mungkin di daerah-daerah kabupaten ya jalanannya masih banyak yang hancur. Harapannya semoga pemerintah bisa benerin jalannya dan pesawat rusakan juga jadi kurang. Jalan rusak di Lampung banyak ya, banyak yang bolong, apalagi mau Lebaran kayak gini, ya mungkin perbaikannya bisa segera dilakukan lah, apalagi sekarang lagi viral, lagi rame, ya itu aja sih mungkin harapannya. Polda Lampung mengakui mendatangi keluarga Bima usai kritik soal pembangunan jalan di Lampung viral. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad, mengatakan bahwa kedatangan anggota polisi ke rumah orang tua Bima untuk memastikan tidak adanya intimidasi atau persekusi terhadap keluarganya. Untuk melakukan penyelidikan, pengecekan kepada keluarga daripada saudara Bima, seorang pengunggah daripada sosial media tersebut, untuk memastikan kembali bahwa keluarga dari yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan saudara Bima adalah bagian daripada keluarga tersebut. Hal yang dilakukan oleh Babin Kamtipmas dalam hal ini adalah dalam upaya untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat agar tidak adanya pasca berita viral tersebut ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan intimidasi ataupun juga akan melakukan persekusi ataupun perundungan. Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Cusnunia Chaum, mengaku bahwa pihaknya berupaya untuk maksimal membangun Lampung di tengah anggaran yang terbatas. Cusnunia enggan menanggapi secara berlebihan soal kritik terkait pembangunan di Lampung. Ia memastikan pemerintah provinsi bekerja serius. Perlu mindsetnya untuk mengklarifikasi netizen. Kerja itu ya kerja aja, kerja sesuai tupoksi kita, sesuai tanggung jawab kita. Satu hal yang perlu dipahami adalah anggaran kita terbatas. Kita maksimalkan semaksimal mungkin untuk yang urgent. Jadi kayak tadi case-nya, kenapa kok Kota Baru mangkrak nggak diselesaikan? Bukan mangkrak nggak diselesaikan, ada yang lebih penting. Terus ngapain aja selama berapa tahun ini tidur aja? Bukan tidur aja, nggak berarti yang nggak viral itu berarti terus kita nggak ngerjain apa.
Bima Yudo Saputro, TikToker asal Lampung, diadukan ke polisi pasca unggahan kritiknya soal pembangunan jalan di Lampung viral di media sosial. Lewat akun media sosialnya, Bima juga mengatakan ada tekanan terhadap keluarganya. Untuk mengetahui soal adanya dugaan tekanan ini, kita sudah bersama dengan juru bicara keluarga sekaligus adalah paman Bima Yudo Saputro, Bambang Sukoco. Pak Bambang, selamat sore, sehat selalu. Selamat sore, Mbak. Iya. Pak Bambang, jadi tekanan apa sebenarnya yang dialami oleh keluarga pasca viralnya TikTok dari Bima? Oke, selamat sore pemirsa Kompas TV di seluruh Indonesia. Mungkin dapat kami informasikan bahwa sekaligus mungkin ini klarifikasi, Mbak, ya, agar berita yang ramai kemarin bisa clear. Kemarin ada sedikit satu masalah lah mungkin ya yang kami anggap seperti itu. Jadi orang tua Bima kemarin singkatnya dipanggil oleh Bapak Wakil Bupati Lampung Timur. Nah, di saat dipanggil Wakil Bupati inilah kemudian informasi yang disampaikan oleh orang tua Bima ke kami, Bapak Gubernur Lampung menelpon Bapak Wakil Bupati dan Bima, dan ada sedikit mungkin miskomunikasi di situ, Mbak. Apa miskomunikasinya? Jadi ada sedikit mungkin pembicaraan yang intinya teguran dari Bapak Bupati kepada orang tua Bima agar jangan membuat konten lagi yang menyudutkan Provinsi Lampung, dan mungkin ada sedikit kata-kata yang mungkin menurut saya kurang bijak lah yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur. Di antaranya mungkin salah satunya saya bisa sebut tidak bisa mendidik anak. Itulah sebenarnya mungkin yang menjadi polemik kemarin yang sudah mencuat di kalangan rekan-rekan media. Ya, sebenarnya kami selaku keluarga sudah disampaikan kemarin oleh orang tuanya Bima, sudah meminta maaf, baik apapun itu bentuknya adalah cara anak muda zaman sekarang untuk mengkritik, mungkin begitu, Mbak, ya. Oke. Selaku orang tua pastilah, karena apapun munculnya masalah ini sudah terlanjur menjadi viral, kami juga sudah sampaikan permohonan maaf. Oke. Tapi ya tetap kami akan mengikuti apa yang sudah menjadi konsekuensinya, Mbak. Oke, meminta maaf untuk apa, Pak? Keluarga meminta maaf untuk apa? Karena konten itu. Meminta maaf dalam artian jika kata-kata yang dikeluarkan Bima mungkin tidak tepat, mungkin bukan terkait dengan kontennya, kita tidak komen lah ya. Jadi terkait mungkin pemilihan kata-kata yang tidak pas gayanya, mungkin itu saja. Jadi yang dikritisi atau yang sempat disampaikan oleh pejabat terkait adalah soal bahasa Bima, begitu ya? Betul. Soal polisi datang, benar ya itu juga, Pak? Betul. Kami klarifikasi juga bahwa datang dari Pak Kapolsek Kraman Utara mengklarifikasi, dan betul yang disampaikan Pak Kabid Humas tadi bahwa mereka datang untuk membantu mencari informasi, termasuk mungkin profiling lah, karena ada sedikit pertanyaan terkait dengan Bima masuk ke Australia kapan dan lain-lain, dan yang pastinya mereka juga memastikan keamanan keluarga, karena setelah itu malam masih ada beberapa petugas dari Polsek yang ikut menjaga di rumah kediaman orang tua Bima, Mbak. Oke, kenapa sampai ada apa yang tadi dikatakan mengamankan dan lain sebagainya? Apakah ada ancaman yang dirasakan keluarga atau gimana? Ya, pastinya kalau dari keluarga ancaman karena kondisinya rame, Mbak. Kemarin malam itu di rumah orang tua Bima itu mungkin ada sekitar puluhan orang ya yang berkumpul sampai sekitar jam 11 malam. Itu orang tidak dikenal atau gimana? Tetangga, entah itu dari kerabat. Nah, itu dari kerabat, dari tetangga lah. Nah, jadi mungkin ada sedikit kekhawatiran dari aparat kepolisian setempat, sehingga ada dilakukan penjagaan sampai sekitar jam 11 malam, Pak. Pak, ini kan Bima juga diadukan nih ke polisi terkait dengan kontennya tersebut. Keluarga sudah menentukan langkah lanjutannya akan seperti apa menghadapi ini? Oke, saya sebagai juru bicara keluarga sekaligus penasihat hukum lah ya. Intinya ya kami akan mengikuti alur, karena ini adalah Indonesia adalah negara hukum. Pastinya kita semuanya apapun dari perbuatan kita ada konsekuensinya, dan saya pikir secara mental keluarga sudah siap untuk menyiapkan segala. Oke, keluarga sudah sangat siap untuk menghadapi kalau misalnya harus dipanggil oleh polisi, begitu ya, Pak?
Ya, kalau komunikasi dengan Bima bagaimana Pak sejauh ini? Pak Bambang masih bisa mendengar suara saya Pak Bambang? Baik, kami... Oke, sangat siap. Karena kita komunikasi dengan Bima terakhir saya Bima mungkin siap. Terakhir kemarin malam saya masih komunikasi dengan Bima dan halo? Ya, silakan Pak, silakan kami dengar. Oke, ya kemarin sore malam saya masih bicara, ya cuma dia hanya mungkin sekarang dia tertekan secara mental karena dia memikirkan orang tua ya. Karena Bima posisi berada di Australia, mungkin dia tidak begitu tidak terlalu memikirkan masalah hukumnya. Mungkin dia sekarang yang berpikirnya hanya memikirkan orang tuanya karena side effect dari apa yang terjadi ini kan mungkin berimbas ke orang tuanya gitu, Mbak. Oke, jadi karena kekhawatiran Bima itu juga dia sampaikan di media sosialnya Pak, juga melalui story-nya. Apa yang kemudian keluarga lakukan untuk bisa menenangkan juga Bima ini? Pak Bambang. Oke, baik, kita coba untuk bisa terhubung. Halo, iya Mbak. Ya, ya Mbak. Gimana Pak? Halo. Apa yang Bapak sampaikan ke Bima untuk menenangkannya di sana? Saya sampaikan agar baik, kita itu tadi yang disampaikan oleh juru bicara keluarga Bima yang juga adalah paman Bima yang menyampaikan bahwa Bima memang khawatir terkait dengan hari ini dan pihak keluarga juga sangat siap untuk menghadapi konsekuensi karena ada aduan tadi ke polisi. Pak Bambang masih dengar suara saya, Pak Bambang? Dengar Pak. Ya, jadi Pak Bambang apa yang Anda sampaikan ke Bima untuk menenangkannya juga saat ini? Oke, tadi siang saya masih sempat komunikasi agar kami hanya minta kepada Bima untuk tetap fokus ke pendidikannya, Mbak, biar toh kalau nanti masalah ini memang harus merambah ke ranah hukum, kita sudah siapkan semuanya. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan ya. Baik, Pak Bambang Sukoco, paman yang juga adalah juru bicara keluarga Bima. Terima kasih sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Terima kasih, sehat selalu Pak. Oke, terima kasih.